Hai Sobat Thomson, kembali lagi dengan saya Axel di Thomson Network. Gimana nih kabarnya? Kami harap semuanya berada dalam keadaan sehat dan juga bugar ya, supaya hari ini bisa beraktivitas dengan maksimal. Ngomongin soal aktivitas nih, mayoritas masyarakat dulunya sebelum pandemi lebih suka ketika berada lama di rumah ketimbang di kantor. Namun ketika memasuki masa pandemi, mau tidak mau orang-orang harus bekerja dari rumah atau istilahnya WFH. Nah, ngomongin soal WFH, ada banyak plus minusnya ya. Mungkin dari segi plusnya, fleksibilitas waktu dan juga tempat. Nah, di samping saya kini telah hadir seorang psikolog dari Universitas Dianapura, Ibu Listiani Dewi Hartika. Halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya Ibu? Sehat. Oke Bu, kita langsung aja nih Kak. Bu, ngomongin soal WFH. WFH tadi kan sempat saya bilang bahwa dari segi fleksibilitas waktu dan tempat sebenarnya sangat menguntungkan. Iya, betul. Apakah WFH ini bisa membuat para pekerja lebih semangat kerja, lembur istilahnya, atau justru tergoda nih sama karena tempatnya bisa disetting kan di kamar aja, lihat kasur, aduh matiin kamera bentar tidur gitu kan. Iya. Kalau kita lihat sekarang tadi benar kata Excel gitu ya, bahwa dulu masyarakat kita kan sangat merindukan untuk bekerja di rumah gitu ya. Rasanya kalau dikasih kerja di rumah tuh bahagia lahir batin gitu ya. Tapi ternyata sekarang ketika pandemi mereka dipaksa untuk di rumah. Ya, artinya terkabul nih doanya gitu ya. Cuman pertanyaannya adalah apakah itu menjadi berkat yang luar biasa atau malah menjadi satu tantangan yang juga luar biasa susah untuk dilalui gitu ya. Jawaban saya adalah bisa dua-duanya. Bisa dulu ya. Gitu. Makanya kenapa hari ini kita mengambil tajuk WFH lembur atau kasur gitu kan. Karena tadi benar Excel bilang di rumah kita tidak punya ruang sendiri. Artinya kalau di kantor kan kita punya ruangan, punya satu sarana kerja gitu ya. Tapi kalau di rumah kan tidak, semuanya membaur nih. Yang sangat mungkin kita bekerja di atas kasur gitu ya. Jadi sambil buka laptop tapi tetap dalam posisi masih di kasur. Nah, ini kalau kita ngomong dari segi produktivitas tentunya ada dampak pasti gitu ya. Dampaknya apa? Pasti sangat menurun. Motivasi juga pasti akan menurun. Kenapa? Karena kita rancu dengan peran kita dalam bekerja. Kalau dulu kerja di kantor enak. Kamu masuk kantor, masuk gerbangnya aja udah berasa nih, wah ini saya as siapa gitu ya, as a manager or as a staff or siapa gitu ya. Itu sudah melekat dan itu membawa satu kondisi psikologis bahwa saya ini harus menyelesaikan tugas-tugas gitu kan. Tapi kalau di rumah kan nggak ada. Gitu. Di rumah ya kamu sebagai pekerja, kamu sebagai, kalau yang sudah menikah misalnya kamu sebagai istri, kamu sebagai suami, atau kamu sebagai anak, itu baur jadi satu. Nah tentu ini akan berpengaruh pada produktivitas dan motivasi tadi yang saya bilang ya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya berarti ada gangguan nih ya, tapi ternyata gangguan itu dari rumah sendiri gitu ya. Betul. Karena selain nggak punya space sendiri, juga harus berbaur. Kira-kira ada gangguan-gangguan lainnya selain orang-orang rumah? Orang rumah gitu ya. Iya, kalau orang bilang dulu rumahku adalah keluargaku itu benar gitu ya. Tapi kalau sekarang rumahku ada keluargaku, tanda tanya jadinya gitu ya dalam konteks ini. Karena apa, seperti tadi yang saya bilang, gangguannya datang dari rumah malah gitu ya. Gangguan-gangguan lainnya tentu banyak sekali. Yang pertama dari segi psikis aja itu sudah ada satu masukan bahwa kayak tadi ya, perannya menjadi rancu sehingga medan psikologis kita juga menjadi tidak teratur gitu ya. Dikit-dikit saya harus ganti peran, dikit-dikit saya harus ganti peran, itu juga ngaruh gitu kan. Gangguan fisik pasti ada. Fisik dalam arti lingkungan sekitar ya. Ketika kita nggak punya ruang kerja yang private, yang sendiri, otomatis pasti akan mengganggu proses kerja kita. Paling gampang deh misalnya cuaca atau suhu. Kalau di kantor kita punya suhu yang proper. Kalau kita panas mungkin bisa didinginin, enak gitu ya. Kalau di rumah gimana caranya gitu kan? Karena tempat kerja memang kita nggak punya yang spesifik. Kadang bisa kerja di meja makan, kadang di kamar gitu ya, kadang di ruang tengah. Jadi gangguannya itu dari segi psikis. Belum dari segi sosial juga gitu ya. Tiba-tiba tetangga datang.
karena tahu kita di rumah gitu kan, Bu, Pak, pinjam ini dong gitu kan. Nah itu juga menjadi gangguan yang cukup signifikan ya. Selain juga dari segi gangguan pekerjaan sendiri gitu, artinya kita punya tugas-tugas yang dibebankan dan ada deadline-nya dan kita menjadi bingung untuk menyelesaikan gitu. Kayak lebih kurang teratur aja jadinya. Bener. Karena emang banyak hal yang ya tadi kayak Ibu bilang bahwa dikerjakan bersamaan, perannya juga tiba-tiba harus jadi bareng-bareng gitu ya, dan dalam waktu yang bersamaan. Nah itu biasanya cukup menimbulkan konflik pada akhirnya, yang ujung-ujungnya kalau kita ngomong di setting pekerjaan pasti mempengaruhi kinerja tentunya. Ya, gitu. belum lagi lebih ke arah karena sekarang harus WFH online, apalagi jaringan biasanya terganggu. Betul banget. Sekarang ini kan senjata kita, dewa kita tuh adalah internet. Kalau itu mati, maka matilah hidup Anda. Gitu ya, langsung shutdown semua. Karena apa-apa kita sekarang memang bergantung pada internet ini, gitu ya. Mau belajar, mau bekerja, bahkan belanja. Kita sekarang pakai internet gitu kan. Nah Ibu, selain gangguan yang tadi udah disebutkan, apakah ada gangguan secara psikologis? Iya. Kalau gangguan psikologis tadi saya sempat singgung di awal gitu ya, pasti ada. Lebih biasanya ke peran tadi ini, kerancuan peran gitu ya. Di rumah kita tidak punya ruang psikologis secara terpisah. Artinya ketika kalau dulu karena tempat, karena jarak, kita jadi bisa dengan clear memikirkan, oh sekarang peran saya apa, gitu ya. Sehingga secara psikologis kita juga bisa menata dengan baik. Ketika saya harus menjadi seorang pekerja, maka secara psikologis saya harus siap dong sebagai pekerja gitu ya. Artinya berarti di tempat kerja saya harus apa-apa itu sudah terplanning. Tapi kalau di rumah sekarang kan nggak bisa. Ya, ruang pribadi kita sangat tidak kondusif, betul, sehingga secara psikologis ini juga sangat menimbulkan banyak gangguan jadinya ya. Sudah nggak jelas, sudah membaur jadi satu, dan kita hidup di dunia yang nggak pasti nih saat ini. Artinya kapan sih ini berakhir kita nggak tahu. Nah ini juga menyumbangkan, yang muncul apa? Akhirnya cemas itu muncul, rasa takut itu muncul gitu ya. Belum lagi merasa tertekan, putus asa, sendiri, oh itu sangat signifikan, pasti bisa keluar dalam diri individu. Berarti apa memungkinkan seseorang ini menjadi stres ketika WFH? Betul. Jadi jangan dikira WFH itu menyenangkan gitu ya. Seperti bayangan kita waktu sebelum pandemi gitu kan. Karena ternyata kalau kita lihat, kita sebagai individu, kita juga butuh ruang pribadi gitu ya, butuh private area. Kita juga butuh bersosialisasi. Nah, ketika bekerja di rumah ini menjadi rancu, menjadi tidak jelas. Nah, itu yang pada akhirnya menjadi stresor buat kita gitu ya. Bukannya malah nyaman, jadi malah nggak aman dan nggak nyaman jadinya gitu. Oke. Saya kemarin berpikir ketika disounding nih sama pemerintah bahwa harus WFH, harusnya lebih bagus karena dibantu sama teknologi. Kita juga prepare-nya juga lebih oke, lebih matang, lebih siap. Tapi ternyata ketika dibahas bahwa tidak seindah mimpi. Ya, teknologi pun membantu, cuman ya dari segi psikologis belum tentu gitu. Betul. Ya. Ada mekanisme bisa terjadinya stres selama WFH ini gimana? Iya. Sebenarnya stres ini muncul karena awalnya secara umum ya kita melihat kita ini kan dipaksa keluar dari zona nyaman kita gitu ya. Siapa sih yang suka kalau disuruh tiba-tiba, dan masalahnya perubahan ini terjadinya tiba-tiba tanpa ada himbauan dulu, jebret langsung pandemi dan semuanya berubah total gitu kan. Habit kita juga menjadi berubah. Bayangin loh, habit itu kan dibentuknya lama ya. Udah berkali-kali dan banyak penguatan baru muncul. Nah, ini tiba-tiba harus dirombak. Ini pasti menimbulkan satu kondisi yang tentu saja tidak menyenangkan ya. Itu aja udah nggak enak. Artinya kita aja biasanya kalau kita pengen terus tiba-tiba nggak kejadian, sebel, kesel dan sebagainya dong gitu ya. Apalagi ini yang tiba-tiba jebret langsung berubah. Dan parahnya berubahnya itu
kita harus juga belajar yang namanya teknologi. Iya. Orang-orang kayaknya gitu ya, dengar teknologi ini apa gitu kan, itu aja udah menyiksa. Belum lagi ketika kita masuk ke masa pandemi ini, mereka harus kayak tadi saya bilang harus memusatkan ini saya harus yang mana karena rancu semua. Semuanya dikerjakan dalam satu waktu yang sama di tempat yang sama. Belum mereka harus memilah-milah ini. Pekerjaannya double tentunya gitu ya. Sehingga beban psikis mereka juga menjadi lebih banyak. Nah, inilah sebenarnya pemicu dari munculnya stres gitu. Kita aja sehari-hari dulu aja waktu kita masih teratur, kalau sesuatu itu miss atau melenceng dari schedule yang kita buat, rasanya kan udah keteteran banget kan. Nah, apalagi sekarang yang benar-benar kita harus dipaksa merombak semua itu dalam waktu yang cepat gitu ya, menyesuaikan dengan sesuatu yang baru. Dan parahnya yang baru ini belum selesai kita pelajarin udah muncul lagi yang baru gitu kan. Dan itu hitungan hari saya bilang. Contoh aja kayak sekarang, kita baru divaksin nih, baru happy gitu ya, wah kita dapat vaksin. Belum aja semua kena vaksin udah ada varian baru B117. Wow gitu kan, gimana kita ngadepin vaksin kita ini ngefek nggak nanti? Nah itu aja kan sudah menimbulkan satu tekanan ya. Belum lagi hal-hal yang mengikuti. Kita harus benar-benar berpacu dan tidak tahu ini kapan gitu selesainya. Jadi udah nggak pasti, udah diobrak-abrik. Nah itu sebenarnya mekanismenya, sehingga secara psikologis banyak benturan yang terjadi, gitu ya, sehingga banyak tekanan yang muncul. Gitu. Nah ini ternyata banyak ya. Dari segi kita harus mengejar ketertinggalan, dari segi teknologi. Benar. Belum lagi varian baru dari virus. Kemudian apakah ada tips nih untuk para pekerja dari rumah untuk menghadapi atau meminimalisir lah mereka mengalami stres? Oke, iya. Kalau tips-tipsnya sih ini sebenarnya gampang-gampang susah saya bilang gitu ya. Tapi semoga sahabat Thomson semuanya bisa aware dengan ini gitu ya. Yang pertama pastinya kita harus menerima keadaan dulu. Gitu. Karena banyak orang yang saat ini masih bertanya-tanya, kenapa sih kok harus ada virus ini? Kita ini sampai kapan sih? Nah itu sebenarnya kan bentuk dari sebuah penolakan sebenarnya gitu kan. Jadi harus diterima dulu, harus legowo lah bahwa ya udah virusnya emang ada dan kita semua mengalami gitu. Jadi nggak saya aja, nggak Excel aja, nggak 1-2 orang aja yang kena dan nasibnya buruk gitu ya. Kita ini semuanya terzolimi gitu kan. Jadi semua kena masalahnya. Jadi itu diterima dulu. Supaya apa? Supaya kita punya mindset itu bahwa kondisi ini memang terjadi. Reality testing kita menjadi ada gitu ya, menjadi baik. Karena kalau kita rejecting terus, kita pasti nggak mau menerima apapun itu gitu. Jadi diterima dulu. Nah, kalau sudah diterima, kalau kita ngomong ke konteks WFH tadi, maka siapkanlah diri untuk WFH. Jadi kalau udah ngerti bahwa oke, kondisinya pandemi, saya emang nggak boleh kemana-mana gitu ya, saya harus bekerja di rumah, maka bersiaplah Anda menjadi pekerja yang memang harus bekerja di rumah. Artinya apa? Pahami bahwa ketika Anda disuruh di rumah nggak ke kantor, itu tetap ada tugas-tugas yang harus diselesaikan gitu loh. Tetap ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah itu harus diterima dan dipahami dulu. Kalau itu sudah oke, untuk membantu kita bisa bekerja efektif di rumah, perlu ada pembatasan yang jelas pada jam kerja kita. Itu penting banget. Karena sekarang rasanya 24 jam itu milik kita. Gitu ya. Dari jam 8 sampai jam 8 lagi atau jam berapa lah kita mau, itu rasanya ada di tangan kita gitu kan. Sehingga orang-orang menjadi loose biasanya. Kalau dulu mereka dibatasi ke kantor 8 sampai 4, setelah itu berarti sudah bukan tanggung jawab bekerja gitu ya. Kalau sekarang kan enggak ada. Kapan aja kamu mau kerja silahkan gitu kan. Nah ini harus kita sendiri yang harus bikin batasan. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi ingat bahwa ada hal yang harus kita kerjakan gitu. Karena kalau sekarang kan mungkin kalau dulu itu bangun jam 7 karena harus kerja jam 8. Sekarang you mau bangun jam 10 ya monggo gitu kan. Mau bangun jam 12 ya whatever lah, yang penting
kamu kerja gitu kan. Istilahnya kan begitu. Tapi dengan tidak ada batasan, secara psikologis juga kita akan merasa saya nggak punya boundaries yang harus saya perhatikan. Gitu. Yang terjadi akhirnya kita menjadi loose terhadap aktivitas kita. Nanti aja deh, nanti aja, yang muncul prokrastinasi jadinya. Ya, bener, iya benar. Baru akhirnya inget jam 10 malam gitu kan, baru ngerjain. Nah ini kan berapa banyak sih kita bisa mengerjakan di saat jam biologis kita juga sudah down gitu ya. Akhirnya yang terjadi nggak selesai kerjaannya, kan begitu. Jadi harus dibatasin nih jam kerjanya. Nah yang lainnya lagi apa, kalau udah jamnya udah oke, udah bikin schedule, tempatnya. Jangan sampai kita bekerja di atas kasur gitu ya. Karena itu pasti godaannya berat. Kasur tuh lebih menyenangkan daripada laptop pasti gitu ya. Karena kasur lebih empuk, laptop tuh keras gitu kan. Jadi biasanya lebih menjanjikan kasur ya. Akhirnya apa? Kita balik lagi menjadi menunda. Dan mindset kita akhirnya juga terpengaruh gitu, bahwa kalau kita lying on the bed gitu ya, pasti kita itu udah berpikir ini istirahat, ini tidur gitu kan. Atau kalau kita kerja di meja makan misalnya, ini waktu saya snack time gitu ya, atau tea time. Akhirnya tidak punya mindset bahwa kita ini sedang bekerja gitu. Jadi harus di setting lah tempat kerja. Kalau bisa mungkin ubah sudut ruangan Anda salah satu gitu ya, untuk kita bisa meletakkan perabotan kerja kita di sana. Sehingga kita benar-benar ada aura bekerjanya gitu. Makanya kenapa anak-anak sekarang juga kalau sekolah kan walaupun di rumah mereka disuruh pakai seragam tetap gitu kan. Supaya masih tetap ada feel-nya bahwa mereka itu punya tanggung jawab gitu. Nah sama dengan itu konsepnya. Jadi dengan kita mengatur tempat kerja, selain nyaman untuk kita duduk dalam waktu yang lama, itu juga mengatur mindset kita bahwa kita lagi bekerja gitu. Masih banyak lagi sih tips yang lainnya yang bisa dikerjakan, seperti misalnya ya mau nggak mau harus belajar teknologi gitu ya. Benar. Karena kalau dulu kita kan nggak pernah tahu Gmeet itu bentuknya apa sih, rasanya apa gitu ya, apakah vanilla atau apa, nggak pernah tahu nih. Zoom itu benda apaan, lagi belinya di mana gitu ya. Sekarang kita harus pakai itu mau nggak mau gitu kan. Jadi ya memang harus belajar teknologi. Nggak boleh bilang saya tuh dari saya lahir sampai sekarang saya baik-baik aja kok dengan peralatan saya yang masih manual gitu ya. Saya tetap sakti kok ngerjain kerjaan saya dengan yang manual, itu udah nggak bisa lagi sekarang. Ya mau nggak mau kamu harus belajar teknologi gitu. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika ada gangguan nih di rumah, ternyata udah nih ngatur waktu, udah dibatasin, saya kerja dari jam segini, tiba-tiba anak rewel gitu, itu untuk bisa membaginya dengan baik juga seperti apa ya cara? Gitu ya. Kalau begitu berarti kita banyak-banyak berdoa, enggak? Tidak ya. Gangguan itu tetap ada. Nah ini yang saya bilang tadi di awal bahwa WFH ini tidak seindah impian kita zaman dahulu gitu ya. Karena distraction itu akan selalu ada. Gitu ya. Nah bagaimana kita bisa menyikapi ini? Satu yang bisa menjadi kunci juga adalah komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam arti apa? Kita harus menjelaskan ke personil-personil ini batasan-batasan yang kita buat tadi, gitu. Misalnya si ibu atau si ayah yang bekerja harus dijelaskan ke yang lain bahwa untuk jam sekian sampai jam sekian saya ada di ruang kerja gitu ya, tolong jangan diganggu dan sebagainya. Itu penting untuk dikomunikasikan. Kalau apakah itu 100% menjamin gitu ya? Tidak juga. Pasti ada aja gitu ya yang tiba-tiba anaknya naik titik nyari mam atau pop, ini gimana, pasti ada. Ya mau nggak mau ya memang harus dihandle dengan baik gitu ya. Artinya batasan ini memang tidak 100% membantu, tapi ini paling tidak bisa ibaratnya kayak antisipasi lah gitu ya dari awal. Karena memang kalau udah kerja di rumah, balik lagi mindset orang kalau udah di rumah itu adalah family time. Ya benar. Itu yang nggak bisa diubah gitu ya. Dan memang masyarakat kita belum terbiasa untuk bekerja di rumah. Mungkin kalau masyarakat luar udah biasa ya, mereka open laptop di rumah,
you juga open laptop untuk school, ya udah kita bareng-bareng gitu ya. Tapi masyarakat kita kan enggak. Rumah adalah hari libur gitu kan. Rumah Tempat adalah istirahat. betul waktunya mama papa cuti gitu ya atau libur. Jadi itu yang patut diubah sebenarnya mindset masyarakat kita gitu ya. Oke. Seperti itu. Lalu ketika sudah menjalankan tadi apa tips-tipsnya, kan ini kita nggak tahu nih sampai kapan berakhir. Kita harus tetap WFH. Tiba-tiba jenuh. Harus seperti apa itu Ibu? Ya, kalau jenuh ke laut aja ya. Refreshing. Artinya kita harus mencari tempat rekreasi memang gitu ya. Sahabat Thompson, sebenarnya masa pandemi ini jangan dianggap sebagai penjara gitu ya. Tidak, ini juga satu mindset yang salah gitu ya. Karena sebenarnya masa pandemi ini bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Rekreasi boleh nggak? Boleh masih, selama Anda menerapkan protokol kesehatan yang baik gitu. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bawa hand sanitizer ya. Jangan, kalau bisa sih jangan jajan sembarangan dulu karena kita nggak tahu juga ya lingkungan sekitar kayak apa. Benar. Tapi apakah kita harus diem di rumah nggak kemana-mana? Ya nggak juga. Pilihlah tempat-tempat rekreasi yang aman. Contoh nih misalnya ke pantai misalnya, jogging pagi ke pantai itu sehat dan bisa bikin kita refresh gitu kan. Atau misalnya ke gunung deh gitu ya, misalnya kita sewa villa untuk sekedar refresh, itu bagus juga karena energi baterai mental kita juga perlu di recharge loh. Ya, jangan sampai kosong karena kalau kosong bahaya ya, bisa kekeringan Anda secara psikologis gitu kan. Nanti yang ada orang lewat gitu doang ya, lu siapa gitu kan. Ini bahaya gitu ya, karena balik lagi kita harus sadari bahwa kita juga makhluk sosial ya, butuh berinteraksi, juga butuh refresh dari beban-beban kita gitu. Jadi sekali lagi jangan dianggap ini penjara ya, wow pandemi nggak boleh kemana-mana, nggak juga. Kalaupun tidak, sekarang kalau nggak salah juga sudah dikembangkan wisata virtual ya. Nah itu juga bisa sih diakses gitu ya, untuk sekedar refresh sebentar, juga, menghibur sebentar di rumah. Iya, harus take time lah ya untuk itu. Gitu. Oke Bu, terima kasih banyak untuk Oke. sharing-sharingnya. Jadi ternyata bahwa balik lagi ke kitanya sendiri ya. Benar, Ketika benar kita mampu untuk memanage dengan Baik, dengan rapi dan teratur, kita tahu batasan-batasan, Iya. kita mengerti, kita juga mau belajar nih perkembangannya udah sampai mana nih. Kemudian kita beradaptasi juga dengan cepat supaya produktivitasnya nggak menurun. Benar. Terus kemudian ketika udah mulai rasa jenuh, jangan lupa untuk menyayangi diri dan juga keluarga, benar banget. refreshing. Karena dampaknya juga signifikan ya, kalau kita jenuh dibiarin bisa jadi juga kita jadi marah-marah dan sebagainya, malah timbul konflik baru ya, malah imbasnya ke keluarga. betul, malah timbul tekanan baru. Jadi keharmonisan keluarga juga dipertaruhkan kalau kayak begini gitu kan. Jadi hati-hati, dan perkembangan mental anak juga menjadi satu pertaruhan juga kalau kita tidak bisa menyiasati ini dengan baik gitu. Oke. Jadi sahabat Thompson harus pintar-pintar ya mengatur waktu dan mengelola pekerjaan di rumah supaya tetap produktif, tetap sehat di masa pandemi. Ya. Bu, mungkin ada sepatah dua patah kata saran buat para sahabat Thompson di rumah. Oke. Ya, kalau saya sih pengen menghimbau aja untuk sahabat Thompson gitu ya, karena di masa pandemi ini memang kita rentan sekali terhadap gangguan psikologis, entah yang kita sadari atau tidak gitu kan. Jadi sahabat Thompson juga harus peka dengan sekitar dan diri sendiri. Kalau emang udah ada hal-hal yang dirasa nggak nyaman, mungkin harus segera menemui ahlinya ya. Paling enggak curhat pada orang yang tepat gitu ya. Nah, kita juga mau ngenalin ada layanan sejiwa yang dimiliki oleh HIMSI gitu ya. Jadi sahabat Thompson juga bisa mengakses di nomor 119 extension 8. Nah, ini gratis sahabat Thompson. Sehingga kalau sahabat Thompson butuh untuk ngobrol dengan psikolog secara gratis, paling enggak checking aja deh saya kenapa gitu ya. Itu bisa mengakses di sana 24 jam 24 gratis. jam. Betul. Mantap. Gitu. Jadi silakan. Nanti kalau memang ada lanjutan biasanya dirujuk kok, harus kemana-kemana gitu.
Oke, berarti emang sudah tersedia fasilitasnya nih ya. Yap. Jadi jangan ragu untuk menghubungi nomor yang sudah tertera tadi. Juga kembali lagi terima kasih Ibu untuk Sama-sama. sharingnya. Untuk para sahabat Thomson di rumah, jangan lupa untuk subscribe channel Thomson Network, like jika suka dan membantu, dan juga komen jika punya saran dan pertanyaan. Saya Axel dari Thomson Network dan Yani dari Undira. sampai jumpa.